Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Mucis Flames. YouTube channel saya ini isinya ramalan melalui kartu tarot. Jadi kalau kalian nggak suka dengan ramalan, nggak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih berbahagia. Kita mulai ya. Ini adalah general reading asmara khusus Sagittarius dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 11 Februari. 14 Januari 2023 sampai dengan 11 Februari. Kita mulai ya. Apa kabar kamu di sana? Semoga kabar kamu baik-baik ya, Sagittarius. Asmara Sagittarius. Seperti biasa, saya ingatkan karena ini adalah general reading, nggak mungkin resonate dengan semua kondisi kamu. Saya juga buka personal reading, jadi kalau kamu mau personal reading dan energinya fokus ke kamu, bisa kontak nomor WA di deskripsi. Di situ ada admin Mucis Flames yang akan bantu kamu. Oke, kita mulai. Tebaran yang pertama di sini ada The Chariot, ada Ace of Cups, ada Seven of Wands dan Four of Wands. Oke. Di sini ada The Chariot, jadi kemungkinan besar kamu ada keinginan untuk menghampiri orang, atau kamu akan ada perjalanan keluar kota, atau ada seseorang yang di luar kota yang kamu suka. Jadi ibaratnya kalau kamu misalnya tinggal di Bogor, atau kalau kamu tinggal di Sumatera, misalnya orangnya itu bisa di Pulau Jawa, atau mungkin juga bisa pokoknya di luar kota deh gitu ya, di luar kota atau di luar negeri bahkan gitu, sehingga kamu membutuhkan perjalanan atau jarak jauh yang bikin kamu agak sulit menemui dia gitu. Di sini ada Ace of Cups, pertanda ini adalah cinta yang baru atau seseorang yang baru dalam hidup kamu, bukan seseorang yang berarti mantan kamu atau mungkin seseorang yang sudah kamu kenal. Bisa dari kamu itu ada Seven of Wands, bisa berarti orang yang selama ini kamu curhatin gitu ya, tapi dia orang yang baru, benar-benar kamu nggak bayangin kalau kamu itu jatuh cinta sama dia. Ini vice versa, bisa energinya dia, bisa energinya kamu. Lalu di sini ada Four of Wands, ada Seven of Wands. Beberapa dari kamu pernah gagal dalam pernikahan, atau mungkin bukan gagal pernikahan, bisa jadi kamu tidak percaya dengan adanya pernikahan ya. Adanya perasaan bahwa menikah itu belum tentu bikin kamu bahagia ya. Ada yang sebagian mikir begitu, atau ada yang berpikiran bahwa orang ini tepat sekali untuk menjadi pendamping hidup kamu ya. Pendamping hidup itu bisa berarti juga dari kalian berpikir bahwa dia ini masuk deh kriteria kamu gitu ya. Lalu Seven of Wands ini adalah hal yang menarik dalam tebaran ini. Saya rasa kayaknya kalau misalnya kalian jatuh cinta itu kan simple, kalian suka gitu sama orangnya. Tapi kalau di sini tuh kayak ada denial, ada rasa enggak deh, saya nggak mungkin suka sama orang ini gitu, atau ada rasa takut ya, bisa jadi ada rasa takut gitu, ada rasa nanti kalau misalnya saya jadian sama orang ini nanti kedepannya gimana ya gitu ya. Jadi banyak banget pertimbangan kamu, tapi hati dan pikiran kamu itu tidak sinkron gitu ya. Kita masuk ke tebaran kedua. Di sini ada The High Priestess, lalu ada Page of Swords, ada Three of Swords. Oke. Lebih ngeklik sama yang tadi saya bilang, ada dari kamu sebagian itu merasa takut dengan cinta yang baru karena pernah mengalami kegagalan. The High Priestess ini kamu menganggap orang itu adalah orang yang seksi, orang yang misterius, orang yang sulit didapatkan. Vice versa, bisa berarti orang itu menganggap kamu seperti itu ya. Kalau misalnya ini kamu nggak ngerasa, saya nggak lagi jatuh cinta, mungkin orang di luar sana yang jatuh cinta sama kamu. Lalu Page of Swords ini pertanda energinya energik ya, bisa berarti dia lebih muda dari kamu, atau dia simply
emang energinya sangat kuat gitu loh. Jadi kayak tipe pekerja keras, tipe orang yang lugas gitu ya, ngomong apa adanya gitu. Dan Three of Swords bisa berarti juga dia mengalami patah hati atau dia mengalami suasana hati yang lagi nggak baik ya. Kalau misalnya kamu berhadapan dengan Virgo, Sagittarius, lalu di sini ada Aquarius, ada Libra, Capricorn. Kamu menghadapi orang yang agak sulit sebenarnya. Agak sulit itu bisa berarti dia punya banyak kriteria. The High Priestess ini adalah orang yang sukar untuk didekati, orang yang sukar untuk dibuat jatuh cinta, dan dia juga ngerasa bahwa dirinya tinggi. Dirinya tinggi itu apa? Mungkin dari sisi kemapanan ya, bisa berarti kayak gitu. Kamu menghadapi orang yang tidak bisa diiming-imingi oleh uang gitu. Ya, jadi kadang-kala kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang sudah punya segalanya, kita nggak tahu mesti kasih apa karena dia udah punya semuanya. Nah, ini adalah tipikal orang seperti itu. Jadi dia tidak akan bergerak menyukai kamu kecuali kalau kamu memiliki sesuatu hal yang membuat hati dia tersentuh. Karena di sini balik lagi ada Three of Swords. Kemungkinan besar dia pernah mengalami patah hati atau dia tidak percaya dengan cinta yang sederhana gitu loh. Dia lebih berpikir orang ini kira-kira akan menjadi seperti apa ya di masa depan saya gitu. Orangnya pemikir juga ya, orangnya cukup complicated, tapi complicated dalam hal menghadapi situasi. Complicated itu bisa juga diartikan dengan orang yang pintar ya, super pintar, yang kamu melihat dia itu tahu semuanya gitu. Jadi kondisinya di sini bisa jadi kamu menyukai bos kamu ya, karena posisi dia lumayan seperti kamu ngelihat dia itu sebagai sosok yang lumayan agak sulit dicapai gitu loh ya. Atau mungkin ada orang yang menganggap kamu seperti itu gitu ya. Lalu di sini ada Knight of Cups, lalu ada Ace of Wands. Oke, Knight of Cups ini pertanda kamu ingin menyatakan cinta kamu atau orang itu menyatakan cinta sama kamu, vice versa. Ingat ya, energinya bisa kebolak-balik. Knight of Cups ini adalah seseorang yang memiliki cinta tapi sebenarnya cintanya masih dangkal. Cinta yang dangkal itu dia masih ngawang-ngawang, pingin aduh nih orang kayaknya cakep banget ya gitu, kayaknya saya bangga deh bawa dia gitu. Masih setara dengan seperti itu, tapi kamu udah mikir kayaknya kalau punya suami seperti dia gitu ya, atau istri seperti dia, kayaknya bangga banget deh saya gitu. Jadi pikiran kamu masih atas dasar yang dangkal gitu, bukan berarti yang sangat dalam gitu ya. Kamu dengan dia itu ada kemungkinan juga soulmate ya di masa lampau. Jadi mungkin kamu pernah punya hubungan dengan dia, bisa dia jadi sahabat kamu. Soulmate itu tidak selalu berhubungan dengan romance, bisa berarti juga sahabat ya. Ace of Wands adalah seseorang yang memberikan kesempatan kedua juga bisa. Jadi bisa jadi orang ini mungkin di masa lampau kamu adalah seseorang yang kamu sangat cintai, tapi mungkin kamu pernah mengalami sesuatu hal yang agak kurang baik ya. Di sini ada Five of Swords. Ada sesuatu yang terjadi di masa lampau kalian yang membuat kamu sama dia itu pisah, atau bisa jadi memang dalam kehidupan sekarang pun kelihatannya kalian belum terlalu dekat gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar mengetahui bahwa dia ini butuhnya apa sih gitu, apa yang dia butuh dari kamu, apa yang kamu butuh dari dia. Jadi jangan terlalu gegabah ya. Pesannya jangan terlalu gegabah karena kelihatannya di sini kamu sangat impulsif ya, sangat ingin cepat-cepat. Kamu juga menyimpulkan segala sesuatu dengan cepat dan kamu menganggap bahwa ya intinya terlalu cepat gitu loh. Ada banyak hal yang harus kamu koreksi dalam diri kamu kalau kamu mau mendekati orang ini. Begitu juga sebaliknya, dia juga belum beres dengan urusan dia. Ada banyak hal yang membuat dia belum berpikir untuk berhubungan. Jadi ini
momennya kalian itu lagi nggak satu jalur gitu loh, nggak satu jalur. Ketika kamu menginginkan dia, dia belum tentu ingin kamu, begitu juga sebaliknya gitu. Dan ini semua ditentukan oleh waktu ya. Kamu harus sabar dan coba untuk berteman dulu dengan dia, karena tidak semua orang langsung bisa menerima kamu apa adanya, langsung bisa menerima kamu sebagai pacar atau pasangan atau bahkan suami atau istri gitu loh ya. Karena di sini ada energi juga kamu pingin melamar gitu loh. Jadi energi kamu ini sebenarnya masih dangkal, tapi kamu terlalu banyak ngawang-ngawang. Jadi pinginnya begini, pinginnya begitu gitu. Karena mungkin kamu baru menemukan orang yang kayaknya ngeklik gitu loh di hati kamu ya. Oke, gitu aja Sagittarius. Semoga resonate dengan hal-hal yang kamu alami. Anggaplah cinta ini adalah penyemangat bagi hidup kamu. Karena mungkin kemarin-kemarin kamu agak drop ya, mungkin kamu juga agak bosan. Anggaplah sesuatu seperti cinta ini buat semangat hidup kamu menjadi lebih ceria, lebih menyenangkan kayak gitu. Oke, itu aja. Semoga berbahagia, sehat selalu semuanya. Terima kasih.